Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan lalu kita udah mulai menyadari dan memahami bahwa ternyata manusia itu adalah makhluk simbolik. Jadi, man is symbolic being, human is symbolic being. Maka memahami manusia itu nggak bisa langsung memahami substansinya. Kita harus memahami lewat simbol. Jadi nggak bisa langsung memahami manusia. Jadi kalau kita pengen memahami manusia, kita nggak bisa langsung memahami manusia, tapi perlu memahami simbolnya. Nah, pertanyaannya yang dimaksud simbol pada manusia tuh apa? Yang gimana? Jadi apa simbolnya manusia? Jadi kalau kita mau mempelajari manusia lewat simbolnya, lewat apanya? Jawabannya ya sederhana, lewat apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, apa yang dia hasilkan. Apa itu? Ya kita harus melihat kembali here and now. Apa yang dibuat saat itu. Jadi mempelajari simbol-simbol manusia, mempelajari budayanya. Nah, dengan kata lain, kalau kita mau mempelajari manusia, maka kita perlu mempelajari bukan dari substansi manusianya, seperti yang dilakukan oleh pendekatan-pendekatan sebelumnya ya, teosentris, biologis, sosiologis, tapi dari apa yang dihasilkannya, yaitu apa? Budaya. Jadi kalau mau benar-benar mempelajari manusia, ya pelajarilah budayanya. Bagaimana cara mereka menghayati what they are doing right here, right now-nya mereka. Begitu ceritanya. Dan mempelajari budaya itu sesuatu yang luar biasa kaya. Karena hasil ekspresi manusia adalah budaya. Dan itu akan sangat kaya. Dan budaya adalah a symbolic imagination of intelligence. Jadi simbol-simbol kecerdasan, keberhargaan, dan juga kemampuan puncak tertinggi manusia adalah lewat budaya. Jadi ketika kita mempelajari budaya, maka itu ciri kekayaan kemanusiaan yang dengannya kita bisa tahu bahwa manusia itu wow, luar biasa. Itulah yang dimaksud antroposentrisme dengan bagaimana mempelajari manusia dari cara mereka memaknai dunia. Karena dengan memaknai dunia, mereka membangun simbol. Dengan membangun simbol, kita sampai punya peradaban yang luar biasa kayak sekarang ya. Udah mulai peradaban mobil listrik, artificial intelligence, augmented reality, dan macam-macam lainnya. Bagaimana dunia dibuat lewat imajinasi manusia yang luar biasa. Tapi sekarang kita coba bahas lebih detail lagi tentang simbol ya. Terutama kita perlu punya kemampuan untuk membedakan apa bedanya simbol dengan non-simbol ya. Terutama dengan sign, tanda ya. Ada beda antara simbol dengan sign atau tanda. Beda banget tuh antara simbol dengan tanda. Kita bahas lebih detail ya, apa yang dimaksud dengan simbol dan sign. Apa sih kemudian perbedaan antara tanda dengan simbol ya? Nah, tanda itu sifatnya fisikal. Terus juga dia ada substansinya langsung bisa kita lihat, operating ya, ngatur perilaku kita. Dan kemudian dia mono-interpretable. Dia nggak multitafsir. Jadi kita bisa langsung menafsirkan. Contohnya gini, ketika kita mau ke toilet, ada 2 pintu kan di toilet itu. Kita bisa tahu dari tandanya bahwa ini toilet laki-laki atau toilet perempuan. Kenapa ada tanda? Tanda itu nggak multitafsir. Jadi tanda yang seolah-olah ini untuk laki-laki dan ada tanda itu untuk perempuan. Tapi tanda itu bukan simbol. Kenapa? Karena simbol itu multitafsir kalau simbol. Sifatnya psikologis, nggak fisikal. Jadi simbol itu nggak harus ada tandanya. Ketika kita ingin buang air, ngelihat air ya jadi pengen pipis gitu ya. Itu simbol gitu. Nah simbol itu sifatnya psikologis, punya makna, designator, multi-interpretasi ya, universal, sifatnya umum, variabel, dan konvensional. Contoh gini, lampu lalu lintas itu kan ada merah, kuning, hijau ya, dan itu jadi tanda. Kenapa jadi tanda? Karena orang tafsirnya sama, interpretasi atau persepsinya sama terhadap lampu lalu lintas. Kalau hijau artinya maju ya, kalau hijau artinya maju, kuning hati-hati karena akan merah, merah berhenti, murni berhenti, dan itu jadi tanda. Semua orang tahu dan jelas bahwa itu tanda dalam melakukan sesuatu. Tapi beda kalau jadi simbol. Makanya kenapa sih bendera Indonesia warnanya merah dan putih ya? Merah artinya berani, putih artinya suci. Bayangkan kalau lampu lalu lintas
itu dimaknai sebagai simbol. Orang akan ngeliat, wih ini merah. Merah artinya berani. Ya udah kita terobos, kan gitu. Jadi tanda itu bentuk reduksi dari simbol. Karena ada bentuk fisiknya, yaitu ada lampunya, dan lampunya menunjukkan tertentu. Nah, lampu ini menjadi satu tafsir yang sama. Tanda ini jadi kesepakatan yang sama. Jadi orang bisa membangun simbol, tapi kemudian berinteraksi dan berkomunikasi sama orang lain menyepakati dalam bentuk tanda. Tadi ya, merah itu tafsirnya bisa banyak, bisa berani, bisa hebat, bisa gagah, bisa membara, bisa menyala-nyala, merah. Ya, tegas, merah, bisa multi tafsir. Tapi kemudian direduksi, karena disepakati. Direduksi itu apa ya? Dikurangi, dikerucutkan, disempitkan maknanya untuk dapat kesepakatan bersama. Jadi kita kesepakatan bersama, pokoknya warna merah yang nempel di bentuk fisik di lampu lalu lintas, di setiap ada persimpangan jalan, itu artinya berhenti. Jadi tanda. Jadi mono interpretasi. Orang cuma bisa menginterpretasinya sama-sama harus berhenti. Beda sama simbol. Jadi simbol yang besar direduksi jadi tanda. Nah, ini perlu dibedakan. Kenapa perlu dibedakan? Karena nanti di anthropocentrism itu cara kita menganalisa manusia bukan dari tandanya. Jadi nanti yang dimaksud dengan mempelajari budaya itu bukan sekedar dilihat dari artefak atau benda-benda fisik yang ditinggalkan cuman sebagai tanda. Tanda itu hasil reduksinya. Yang dipelajari itu bukan tanda tapi simbol. Nah, ini penting untuk bisa kita pelajari dulu beda antara tanda dan simbol, supaya kemudian ketika kita mempelajari bagaimana manusia itu membangun sebuah peradaban melalui simbol, kita bisa betul-betul tahu yang mana yang perlu kita analisa, yang mana yang perlu kita pelajari. Itu aja video kali ini, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dan menghayatinya. Kalau ada pertanyaan, tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa klik thumbs up kalau teman-teman like, dan subscribe kalau teman-teman belum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.